Boru Saroding dikenal pendiam, sopan, taat akan orang tua dan baik hati pula. Menurut cerita orang tua-tua, konon pada zaman itu Boru Saroding diklaim sebagai putri tercantik di daerah Vali Pimugang, dan dikarenakan kecantikannya, banyak pemuda yang jatuh hati kepadanya. Tetapi, tidak sedikit yang ditolak, tetapi mereka tidak marah dan kecewa dikarenakan Boru Saroding ramah dan sopan. Boru Saroding selain baik, dia juga sopan. Ia juga pintar membuat ulos Batak, bekerja ulet, dan membuat semua orang heran sekaligus bangga terhadap putrinya. Boru Saroding merupakan calon menantu idaman yang sangat dicari oleh para putra raja. Suatu ketika, Boru Saroding sedang mandi di tepi danau. Tiba-tiba sebuah sampan ditumpangi seorang pemuda tampan dan berwibawa, berdiri di atas sampan sambil menghampiri Boru Saroding. Itu sedang apa di sini? Sedang mandi dan mencuci baju itu. Perkenalkan, itu saya Sundung Dangon. Saroding. 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 Sonundangon yang tampan itu pun memperkenalkan dirinya dan tempat asalnya Rasang Busi, desa Sabulan, kecamatan Sitiotio yang disebut Ulu Darat kepada Boru Saroding. Singkat cerita, Sonundangon itu dibawa oleh Boru Saroding ke depan orang tuanya sesuai permintaan Sonundangon itu. Ketika mereka kedua sampai di rumah, orang tua Boru Saroding seketika itu juga dan saudaranya kagum akan tampang dan cara berbicara si Sonundangon itu. Lalu, antara Sonundangon dan Boru Saroding kawin dan direstui Guru Salondosan. Pesta unjuk perkawinan pun diadakan di tempat Boru Saroding. Setelah itu mereka berangkat menuju tempat suaminya berada. Mereka pun naik ke sampan menuju Rasang Busi. Akan tetapi Boru Saroding terkejut begitu cepat tiba karena terpukul atas perkawinannya dan merasa menyesal karena suaminya bukan manusia biasa. Dia menyaksikan dengan kepalanya sendiri bahwa suaminya bisa berubah wujud menjadi seekor ular yang sangat besar dengan kepala yang tidak seperti kepala ular biasa. Setelah ditanya berkali-kali oleh Boru Saroding, sang suami pun dengan jujur memberitahukan, Aku adalah penguasa Ulu Darat yang bisa berubah wujud dari manusia menjadi ular dan dari ular menjadi manusia. Tetapi Boru Saroding cukup pintar menutupi dan menyembunyikan rasa takut dan penyesalannya. Hingga suatu ketika, ayah Boru Saroding yaitu Guru Salondason menyuruh anaknya Raja Urumita dan Raja Samodang pergi ke Ulu Darat untuk mencari bahan kayu dan rotan untuk membangun rumah persaktian. Lalu mereka bertemu dengan saudara perempuannya dan Raja Urumitan maupun si Raja Sonang diajak ke rumah. Suami Boru Saroding pun tiba di rumah seketika bertanya, Sepertinya aku mencium bau darah manusia di rumah ini. Perasaanmu saja itu suamiku. Suamiku, itoku ada di sini. Mereka rindu denganku. Keluarlah, Lai. Keluarlah, Lai. Lalu Boru Saroding memperkenalkan itonya laki-laki kepada suaminya. Mereka berempat berbincang-bincang, lalu makan malam bersama. Suami Boru Saroding pada siang hari berbentuk ular besar dan berkaki, tetapi pada malam hari dia adalah seorang lelaki tampan. Pagi hari pun tiba. Kedua saudara Boru Saroding pamit kembali pulang ke Samosir. Seketika mau berpamitan, salah satu Boru Saroding bertanya, Lai, kami akan segera pulang ke Samosir. Lai, kami akan segera pulang ke Samosir. Lai, kasih apa kami untuk kami bawa ke Samosir. Apa tuh? Lai, kami akan segera pulang ke Samosir. Lai, kasih apa kami untuk kami bawa pulang ke Samosir. Terima kasih, Lai, karena sudah mau berkunjung ke sini. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi oleh Lai. Apa saja syaratnya, Lai? Sesampainya di Samosir, bingkisan ini jangan dibuka. Akan tetapi Lai harus menunggu hingga 7 hari 7 malam. Sesampainya di Samosir, bingkisan ini jangan dibuka dulu, Lai. Lai.
Sesampainya di Samosir, bingkisan ini jangan dibuka dulu. Akan tetapi Lai harus menunggu hingga 7 hari 7 malam lamanya. Baru Lai Humirtap dan Lai Sonang bisa membuka bungkusan ini. Iya, Lai. Akan kami penuhi pesan Lai. Sesampainya di tepi pantai dekat kampung, tabung berisi bulu ternak ini diguncang-guncang lalu dilepas. Dalam perjalanan pulang, jangan sampai menoleh ke belakang. Perjalanan begitu panjang, tak terasa sudah berada di kubu mereka sendiri-sendiri, di mana Raja Hurmitap dan Raja Sonang sudah mempunyai istri juga bersama-sama tinggal di rumah mereka sendiri-sendiri. Ito Borusaroding memberitahu perjalanan yang telah dilalui serta memberikan bungkusan ke istri mereka. Istri Pandiangan atau Raja Humirtap bersungut-sungut dan merasa dongkol karena cuma mendapatkan gajuk atau bingkisan dari suami Borusaroding. Sudah bersusah payah mendatangi Lai dan Borusaroding di hutan di atas gunung yang berada di Ulu Barat. Masa jauh-jauh dari Samosir ke Ulu Darat hanya dikasih bingkisan kecil begini? Itu pun pakai syarat pula. Pendek cerita, karena tidak sabar menunggu hari yang dipesankan oleh Lainya, ditambah rasa penasaran yang cukup besar, maka Raja Humirtap membuka bungkusan tersebut. Karena tidak sesuai dengan pesan guru Sunendangon, maka bungkusan yang dibuka hanya berisikan tanah, kunyit, potongan kayu, dan ulat-ulat, dan mereka merasa sangat dihina. Pandiangan pun marah dan mengucap kemakian kepada suami Borusaroding. Kurang ajar. Masa kayak gini cara dia menghargai saya selaku saudara laki-laki Borusaroding? Tidak tahu sopan terhadap keluarga istrinya. Kemudian Pandiangan membujuk dan mengajak adiknya Raja Sonang untuk turut membuka bungkusan yang diberikan oleh Lainya tersebut. Buka aja bungkusannya, mungkin sama saja isinya seperti yang telah abang buka tadi. Setelah 7 hari 7 malam datang, sesuai dengan isi pesan lainnya, maka adik Pandiangan yaitu si Raja Sonang pun membuka bungkusan. Ternyata isinya tiba-tiba keluar ulat-ulat yang jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya hingga lokasi perkarangan perkampungan itu tidak muat lagi. Sementara kunyit yang keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi emas dengan jumlah yang cukup banyak, dan potongan kayunya pun berubah menjadi batang pohon yang memadati lokasi perkampungan si Raja Sonang. Dari hasil bungkusan tersebut, Pandiangan pun tidak mendapatkan apa-apa karena tidak mengikuti pesan dari lainnya. Sedangkan si Raja Sonang dia sabar dan dia tidak penasaran sehingga isi pesan lainnya dapat dijalankannya. Raja Humirtap mendatangi Raja Sonang dan meminta sebagian emas dan ternak Raja Sonang, tetapi Raja Sonang tidak mau memberi. Lai, bagi dulu sebagian emas dan ternakmu itu. Tidak mau saya. Akhirnya mereka pun berselisih dan bermusuhan. Karena bermusuhan itulah Raja Sumonang pergi meninggalkan Raja Humirtap sekaligus meninggalkan kampung orang tua mereka. Setelah beberapa lama, Borusaroding berumah tangga dan terpisah dengan orang tuanya. Borusaroding pun merasa rindu dan kangen menghampirinya. Dia membicarakan hal ini kepada suaminya. Sepertinya saya punya firasat mengizinkan engkau berkunjung ke Samosir. Sepertinya engkau tidak akan kembali lagi ke tempat kita ini. Suamiku, saya janji jika engkau izinkan saya ke Samosir, saya akan pulang karena saya tidak mungkin meninggalkan suamiku. Dekke ni sabulan tutonggina tuhonana, manangise sio sepadan, taripurna tumagona. Dengan perasaan sedih, Guru Sunundangon memberangkatkan istrinya. Diambilnya daun pohon dan dijadikannya sampan. Suaminya mendorong sampan dan berangkatlah ia. Berangkatlah istriku menuju arah Danau Toba. Peh Bursik, kupikir engkau berwajah manusia. Kau kira saya akan kembali lagi ke Hulu Darat tempat yang mengerikan itu? Dasar hantu yang berwajah manusia berbadan ular. Cuaca pun di langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan dan suara petir
Angin ribut puting beliung datang sehingga Danau Toba dihampiri ombak yang begitu besar. Sedangkan Boru Saroding sedang melintas menggunakan sampan. Boru Saroding menjerit ketakutan melihat suasana yang seketika berubah. Dengan kemampuan yang dimilikinya, berusaha mengendalikan sampan yang ditumpangin, tetapi seketika muncullah ombak yang sangat besar dan seketika itu juga dia terseret gelombang yang sangat besar. Dan dalam sekejap, Boru Saroding pun terbawa oleh arus air sampai ke permukaan Danau Toba.